Saya tidak masalah mau dibilang Trinitarian atau bukan, saya bahkan nggak masalah mau dibilang Kristen atau bukan. Tanpa ragu merangkul semua orang termasuk bidat. Bisa dikatakan karena saya berteman sama semua orang, termasuk sama Paul Chang, sama Joshua Tew, Fatimah Sadiah. Kalau Henry Tan saya nggak berteman ya. Memang itu orang terlalu aneh sih. Ya, singgung tanpa ragi. Dan menurut saya walaupun dia adalah Trinitarian tapi dia posisinya banci tanpa ragi. Kebenaran tidak diukur oleh jumlah. Jadi Anda tidak usah cari teman yang senasib lalu nanti mencari justifikasi ya pembenaran. Sudah cukup yang lalu saya ikut grup Anda dan saya sudah tahu siapa Anda yang pelintat-pelintut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga insya-Allah akan terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channel Pendeta Muriwali Yanto Matalu ya. Yang mana pendeta ini sekarang ada dalam keadaan sakit ya, karena habis melakukan operasi jantung pemasangan ring pada jantung beliau. Dan tentunya kita sebagai makhluk, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda keyakinan, apalagi pendeta MYM ini tidak pernah menyerang Islam secara brutal seperti halnya Kristen yang lain. Kita tentu ikut berdoa ya supaya pendeta ini diberi kesembuhan dan normal kembali seperti semula ya. Kemudian di video ini pendeta MYM mengkritiki tanpa ragi yang memang sering menyerang Islam, dan juga di Kristen sendiri pun tanpa ragi ini pemahamannya sangat kacau ya. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pendeta MYM. Dan kalau menyerang Islam tanpa ragi ini semuanya dia lakukan terhadap ustadz-ustadz dan juga terhadap ajaran-ajaran Islam yang sering disalahartikan ya. Nah, bagaimana nanti tanggapan pendeta MYM terhadap tanpa ragi ini? Kita akan simak bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan ketinggalan untuk ikut subscribe, dan juga didukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ini saya live lagi karena barusan saya nonton ya video dari channel Pak Muriwali Yanto Matalu ya.
Ini judulnya Apologet Trinitarian dan Apologet Bidat Oneness. Jadi di sini Pak Muriwali menggolongkan ini yang kelompok Trinitarian, ini kelompok Oneness. Nah, di sini ada Pak Esra Soru, ada Bambang Nursena, ada Gracia Pelo, ada Deki Gadas, ada Luis Prasetyo, ada Pel Atok, dan ada Pak Muriwali. Di sini ada Henry Tan, terus ada Yosua Tewu, ada Paul Chang, terus di situ ada Fatimah Sakdia, dan juga di sini ada Tan Paragi ya. Ya, jadi saya digolongkan sebagai Oneness oleh Pak Muriwali. Saya juga berkali-kali udah bilang saya nggak gitu mau pusingin soal Trinitarian, Oneness, dan lain-lain, saya nggak mau terlalu pusingin. Dan bukan saya yang ngomong bahwa saya Trinitarian, oke? Pak Muriwali yang bilang saya Trinitarian, oke? Saya tidak masalah mau dibilang Trinitarian atau bukan, saya bahkan nggak masalah mau dibilang Kristen atau bukan, oke? Nah, cuman jadi clear buat teman-teman ya, saya ulangin apa yang dikatakan oleh Pak Muriwali, bahwa saya ini tanpa ragi adalah Trinitarian, tapi cara menjelaskannya aneh. Mungkin itu maksudnya tidak standar ya, tidak mainstream cara menjelaskannya. Nah, tapi itu bukan problemnya. Problemnya adalah karena tanpa ragi merangkul semua orang termasuk bidat. Bisa dikatakan karena saya berteman sama semua orang, termasuk sama Paul Chang, sama Yosua Tewu, Fatimah Sadia. Kalau Henry Tan saya nggak berteman ya. Memang itu orang terlalu aneh sih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti saya mau ngobrol sama teman-teman. Saya ada mau undang satu orang lagi, sebenarnya Pak Heri Ikim. Pak Heri Ikim mengalami hal yang serupa dengan saya. Jadi Pak Heri Ikim pun juga mau merangkul semua orang, dan dia juga dibilang bidat akhirnya gitu, dibilang sesat karena dia merangkul semua orang. Sama seperti saya persis gitu. Cuma mungkin si Pak Heri Ikim baru ya. Baru belakangan ini. Saya udah agak lama gitu, udah dari tahun lalu saya udah kena begitu ya. Nah, ntar saya akan ngajak teman-teman ngobrol masuk sini. Cuman sebelum itu saya mau ngajak teman-teman mungkin, ya kalau saya mendoakan Pak Muriwali juga saya cukup yakin dia nggak mau saya doakan, karena waktu itu saya bilang sesuatu juga dia langsung tolak ya. Jadi saya berharap teman-teman yang lagi nonton, mau bantu doakan Pak Muriwali. Saya lihat Pak Muriwali ini kok wajahnya kayaknya agak kurang sehat, dan juga dari tadi cara ngomongnya kayaknya nafasnya ini kayak putus-putus begitu ya. Saya nggak tahu dia kenapa. Saya berharap teman-teman mau mendoakan supaya Pak Muriwali nggak seperti ini. Ini ada, saya nggak tahu, saya lihatnya ada something wrong aja, ada sesuatu yang aneh dengan kesehatannya Pak Muriwali ya. Saya berharap teman-teman yang mau mendoakan ya, bukan saya nggak mau mendoakan, saya juga mau, cuman mungkin tidak di sini karena mungkin dia Pak Muriwali akan merasa tersinggung malah kalau misalnya saya mendoakan Pak Muriwali di sini. Jadi mendingan saya tidak doakan, saya ngajak teman-teman yang doakan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, bawa dalam doa ya. Oke, nah mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya berharap Pak Heri Ikim juga masuk karena dia juga ngalamin persis yang saya alamin gitu. Dan saya mau ngajak teman-teman, apakah menurut teman-teman, ya saya mengundang ajak teman-teman masuk, cuman saya berharap teman-teman nggak terlalu menyerang Pak Muriwali ya. Soalnya ya ini pendapat gitu ya, Pak Muriwali dia punya pendapat dan saya hargain pendapatnya Pak Muriwali. Saya berharap teman-teman masuk tapi tidak menyerang Pak Muriwali. Soalnya saya juga ngeliat ini Pak Muriwali kesehatannya udah nggak bagus gitu. Ya kalau misalnya terlalu diserang juga atau dikritik gitu ya, bisa jadi malah makin parah kesehatan dia mungkin. Jadi saya undang teman-teman mau masuk silakan kita ngobrol-ngobrol. Tetapi jangan terlalu nyerang ya, jangan nyerang Pak Muriwali ya. Kita cuma bahas tentang apakah sebagai seorang Kristen tidak boleh bergaul atau tidak boleh merangkul
yang lain yang dianggap bidat oleh bapak-bapak gereja zaman sekarang ya. Tanggapi tanggapan tanpa ragu terhadap video saya yang membagi apologet Kristen di dalam dua golongan. Yang pertama, apologet yang sejati, yang Trinitarian, dan mereka yang bidat. Nah, di situ juga saya singgung tanpa ragu, dan menurut saya walaupun dia adalah Trinitarian, tapi dia posisinya banci. Dia mau merangkul semua orang, bahkan bidat pun yang mengajarkan oneness, ajaran sesat pun dia rangkul semuanya. Nah, yang pertama-tama yang saya tanggapi dalam video tanpa ragu itu adalah dia meminta saya didoakan. Saya kira tidak perlu ya. Kalau Anda minta pengikut Anda itu mendoakan saya tidak butuh pengikut Anda itu mendoakan saya. Anda pun tak perlu mendoakan saya. Memang betul yang Anda katakan ada something wrong. Saya memang bermasalah dengan kesehatan saya. Saya baru saja pasang 1 ring di jantung saya. Tapi saya dari ke hari ke hari mulai tambah pulih, dan mungkin beberapa bulan ke depan saya sudah bisa pulih kembali seperti biasa. Seperti itu. Jadi Anda tidak usah minta pengikut Anda mendoakan saya ya. Ada cukup banyak orang yang Trinitarian yang mendukung saya. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang itu mendoakan saya. Jadi Anda tak usahlah minta orang mendoakan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dalam video Anda itu mengundang seorang lain, ya, mengundang seorang lain yang nasibnya sama dengan Anda, ya, yang merangkul semua orang lalu dianggap bidat. Nah, pertanyaan saya yang penting adalah apakah dengan Anda mengundang orang yang senasib dengan Anda, lalu mungkin nanti ada banyak orang yang senasib dengan Anda, apakah dengan otomatis dengan adanya orang yang senasib dengan Anda, maka posisi Anda yang seperti itu adalah kebenaran? Tanpa ragu, kebenaran tidak diukur oleh jumlah. Yesus sendiri berkata, sedikit orang yang mendapati jalan yang sempit, sedangkan jalan lebar yang menuju kebinasaan itu banyak orang. Ya, jadi Anda tidak usah cari teman yang senasib lalu nanti mencari justifikasi, ya, pembenaran atas kesalahan Anda yang merangkul semua orang. Ya, standar kebenaran kita adalah Alkitab, bukan jumlah, ya. Jadi di sini saja Anda tidak peduli dengan kebenaran. Anda lebih peduli dengan jumlah, lebih peduli merangkul semua orang. Yang penting jumlah besar, kebenaran dibolak-balik. Itu sifat Anda. Maka saya tak mau bersekutu dengan Anda. Saya tidak akan mau untuk bersekutu dengan Anda. Ya, sudah cukup yang lalu saya ikut grup Anda, dan saya sudah tahu siapa Anda yang pelintat-pelintut, yang mengkompromikan kebenaran, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir dalam video tanggapan singkat saya ini, saya ingin mengatakan bahwa proyek Anda ini sebetulnya, kalau boleh disebut proyek raksasa Anda, sudah hancur lebur sebetulnya. Sudah hancur lebur. Sekarang orang Trinitarian yang Anda rangkul mengkritik habis-habisan oneness. Gracia Pelo Anda rangkul, sekarang menghantam Fatimah, Noverinas Solihin, Pastor Sarah, ya. Belum lagi Dr. Deki menghantam oneness tidak habis-habis. Jadi Anda rangkul tapi pecah dengan sendiri. Oleh karena kebenaran dan kepalsuan tidak mungkin satu. Jadi proyek Anda yang merangkul semua orang, mungkin dengan motivasi yang penting
hantam Islam, menurut saya gagal total ya. Anda mestinya koreksi diri dan bertobat ya, bertobat seperti itu ya. Jadi gagal total proyek Anda ini. Belum lagi saya lihat YouTube Anda yang subscribernya sudah sangat banyak itu ditutup oleh YouTube. Saya tidak tahu juga ya. By the way, saya tidak setuju dengan orang-orang yang suka lapor ya. Saya bukan dukung Anda tanpa ragu, tapi memang saya sangat anti, sangat benci dengan mereka yang suka main lapor. Jadi bagi saya, kalau ada perbedaan pendapat, saya tidak suka, ya buatlah video tandingan ya. Bukan main lapor, lalu minta YouTube tutup dan lain sebagainya. Ini pengecut ya. Saya tidak sedang membela Anda di sini, tapi bagi saya itu yang suka hantam channel lain karena dia tidak suka, lalu minta YouTube tutup, itu adalah satu sikap pengecut ya, pengecut yang memalukan, menjijikan ya, seperti itu. Jadi sayang juga ya channel Anda ditutup oleh YouTube ya. Tapi bukan itu yang saya mau fokus, tapi Anda terlihat panik. Dan kepanikan Anda itu terlihat dari Anda singgung uang. Bagi saya bukan masalah uang ya. Ya namanya orang YouTube pasang iklan, saya juga pasang iklan. Lalu kita terima uang dari YouTube, itu normal ya, itu wajar. Bukan itu yang saya maksud ya. Tapi kepanikan Anda itu terlihat sekali, sampai Anda singgung-singgung penghasilan segala begitu kan. Nah, fokus saya pada kepanikan Anda. Kenapa Anda panik? Karena proyek raksasa Anda itu hancur total ya. Orang Oneness Trinitarian saling pecah, yang Anda mau rangkul, mau kumpulkan di satu tempat ya. Mereka yang Oneness yang Anda dorong-dorong bikin channel YouTube, dan ketika channel YouTube mereka mulai berkembang, golongan Trinitarian mengatakan mereka bidat, dan Anda pasti sakit hati di sini. Belum lagi channel YouTube Anda ditutup ya, walaupun itu sayang sekali ya. Itu pengecut orang yang melaporkan lalu menutup ya. Bagi saya pengecut ya. Nah, ketika channel YouTube Anda ditutup, sepertinya proyek raksasa Anda ini bangkrut total tanpa ragu. Jadi saran saya ya, kalau Anda masih mau mendengarkan saya, kembalilah kepada pengajaran yang benar ya. Pilah-pilahlah berteman dengan siapa, bersekutu dengan siapa, supaya proyek Anda ini, kalau memang niatnya baik, kalau bukan hanya mau hantam Islam ya, kalau hanya mau hantam Islam itu niat yang sangat jelek sekali. Saya berapologetika dengan Islam ya, tapi bukan sekedar mau hantam. Saya mau menyatakan kebenaran kepada mereka. Nah, kalau niat Anda bukan hanya sekedar hantam Islam, tapi memang niat Anda besar, maksud saya niat Anda baik, ingin menyatukan kekuatan Kristen ya, satukanlah kekuatan yang baik-baik ya, yang Trinitarian, yang Alkitabiah. Wah, banyak sekali yang mendukung Anda, akan banyak sekali ya. Maka tanggapan terakhir saya dalam video ini, berbaliklah ke jalan yang benar ya. Tinggalkanlah para bidat ya, supaya pelayananmu juga boleh berkembang dengan baik, tidak terpecah-pecah, tidak ada masalah, dan Anda memanen hasil yang baik ya. Hanya itu saja saran saya terhadap tanpa ragu. Ya, mudah-mudahan Anda boleh kembali ke jalan yang benar. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan Pendeta Muri Wali Yanto Matalu ya, terhadap tanpa ragu. Walaupun kedua orang ini sama-sama menganut agama Kristen, mempunyai keyakinan yang sama, namun keduanya berbeda dalam cara berpikir dan cara memandang sesuatu yang berbeda ya. Karena kita ketahui memang tanpa ragu ini sangat sering menyerang agama Islam, baik ajaran maupun terhadap ustadz ya.
Dan juga di dalam Kristen sendiri, tanpa ragi ini tak peduli dengan kebersamaan di antara mereka, sehingga menimbulkan reaksi dari pendeta MYM yang memberikan komentar terhadap tanpa ragi tersebut ya. Karena MYM ini kita ketahui memang tidak ada menyerang Islam, dan bahkan terhadap Pastor Yusuf Manubulu sendiri, MYM ini cukup marah ya terhadap kesaksian-kesaksian yang ada di channelnya Yusuf Manubulu, yang selalu saja menampilkan murtadin, odong-odong yang menurut Yanto Matalu itu tidak bisa diterima ya, karena itu hanyalah suatu kebohongan belaka. Nah, mudah-mudahan pendeta MYM ini cepat sembuh dan pulih kembali dari penyakitnya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.